Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mufid dengan NPM C1A 023040. Baik, langsung saja. Eksternalitas pencemaran sungai oleh 5 industri. Kasus PT AIP di Kabupaten Sleman diduga mencemari sungai dan limbah cair yang berdampak pada kualitas air dan kesehatan masyarakat sekitar dengan penyebab kurangnya pengolahan limbah industri dan pengawasan dari pihak berwenang, yang berdampak menurunkan kualitas air sungai, terganggu ekosistem perairan, dan meningkatnya resiko penyakit bagi warga. Dengan solusi meningkatkan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup, penerapan sanksi tegas dan pelanggaran, dan membangun instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Baik, kedua yaitu pencemaran udara oleh pembakaran limbah. Kasus pabrik sawit PT SBS di Nanjung, Bengkulu Selatan, melakukan pembakaran limbah jajang kosong atau jangkos, menyebabkan polusi pada udara yang mengganggu kesehatan warga dengan penyebab praktiknya pengolahan limbah yang tidak ramah lingkungan dan kurangnya fasilitas dan pengolahan limbah, dengan dampak meningkatkan kasus gangguan pernapasan dan penurunan kualitas udara di sekitar pabrik. Dengan solusi penerapan teknologi pengolahan limbah yang ramah lingkungan, edukasi kepada perusahaan tentang dampak lingkungan, dan penegak hukum yang lebih ketat. Yang ketiga yaitu pencemaran tambang udang. Dengan kasus di Kabupaten Kaur, aktivitas tambak udang yang menyebabkan pencemaran sungai dan laut, serta mengakibatkan air sumur warga menjadi payau, dengan penyebab pembuangan limbah tambak langsung di lingkungan sekitar tanpa pengolahan yang lebih memadai, dengan dampak kerusakan ekosistem perairan, berkurangnya populasi ikan, dan terganggunya akses air bersih bagi masyarakat. Dengan solusi penerapan sistem pengolahan limbah laut tambak, pengawasan ketat oleh pemerintah daerah, dan pelatihan bagi tambak mengenai praktik budidaya yang berkelanjutan. Baik, yang keempat yaitu pencemaran oleh limbah rumah makan. Dengan kasus sebuah rumah makan di Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu membuang limbah langsung ke drainase, pencemaran lingkungan sekitar dengan penyebab kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap pengolahan limbah dan minimnya fasilitas pengolahan limbah, dengan dampak pencemaran air, bau tidak sedap, dan potensi penyebab penyakit. Dengan solusi edukasi kepada pelaku usaha tentang pentingnya pengolahan limbah, penyediaan fasilitas IPAL, dan menegakkan peraturan lingkungan. Selanjutnya yaitu eksternal positif. Dengan kasus pada tahun 2024, Bengkulu berhasil menahan laju kehilangan hutan sebesar 86% dibanding tahun sebelumnya, dengan pertumbuhan hutan baru seluas 1,330 hektar. Dengan penyebab kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, dan organisasi lingkungan dalam upaya konservasi, dengan dampak pelestarian keanekaragaman hayati, penurunan emisi karbon, dan peningkatan kualitas lingkungan. Dengan solusi melanjutkan program reboisasi, pemberdayaan masyarakat dalam konservasi, dan penguatan regulasi perlindungan hutan. Yang kedua yaitu kualitas udara yang baik. Kasus Bengkulu tercatat sebagai kualitas udara paling bersih di Indonesia pada Desember 2024 dengan indeks kualitas udara AQI sebesar 17, dengan penyebab rendahnya tingkat industrialisasi dan program lingkungan, dengan dampak lingkungan sehat bagi masyarakat dan daya tarik bagi wisatawan. Dengan solusi mempertahankan ramah lingkungan, meningkatkan ruang terbuka hijau, dan mendorong penggunaan transportasi ramah lingkungan. Baik, itu saja. Dengan memahami dan mengolah eksternalitas yang ada di Provinsi Bengkulu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. Dan mari kita bersama-sama mengontribusi dalam menjaga bumi kita. Sekian dan terima kasih.